Sekarang Tisha Tokoh podcast ada di sekitar Tingkir. Namanya di warung kopi sekawan setengah bukan sekawan papat. Tadi Mas Bram tadi Sherlock sekawan papat ternyata sekawan setengah. Sekarang saya nggak sendirian, di balik layar ada biasa Albi More Info, Bapak Pang Solo, dan di samping saya orang yang baru saya temui saiki, baru aja ketemu ki, Mas Bram. Halo. Mari Mas, jenengmu sapa Mas? Nama saya Bram Kusuma. Aku ketut kayak gue sebenarnya wis suwe. Tisha Tokoh ya? Dari tahun berapa? Ya berarti 2014 kuwi zaman Facebook. Zaman Facebook toh. Sing tak titeni iki zaman desain opo gitu, Mas. Desainnya Wiji Tukul. Sing putih. Kaosnya putih. Putih sing stensilan tok ireng tok ya sablene ya. Ketek heeh kuwi. Hashtag mesti ya. Ada hashtag. Iya. Ya berarti 2014-an. 14-an ya. Ya awal ngetut kayak dari situ aku. Oh iya. Tapi aku baru kenal kamu ki anu Mas. Baru kenal dirimu di With Art Space. Oh iya. Teman-teman ruang atas kita gawe acara pon bikin apa gitu kan sering ngikutin pergerakan seni, acara-acara seni ki kok teman-teman di sosial media nih. Jadi ketika ki ruang atas bikin acara terus sopo diundang kan di tag tuh. Aku tak cek, oh iki, jadi aku mapping. Oh, mapping. Oh, cah-cah Solo 3 iki cah-cah si dari Magelangnya neng Mas sopo kayak Mas Puri. Oh ya, Terus Jogja ada Survive Garage dan segala macam. Mas Bayu. Terus akhirnya Mas With Art Space ki Solo 3 loh ya. Kebetulan kan aku pilih Solo 3 terus wah pengen dolan nih. Tak klik With Art Space siapa aja, tek, wah eneng mah Brambot Kusuma ya, Instagramnya, Brambot Kusuma. Lah cek, ilustrasinya api-api meniki. Kebetulan juga bikin apa ya, bikin ilustrasi Wiji ya. Ya, beberapa, dua kali. Tak cek, wah ini berpotensi untuk diobrolkan kolaborasi. Aku kaget ya di DM, wah tokoh gitu. Langsung DM ya. Nah, akhirnya ya wes, Mas. Tempat tertunda ya Mas kita ketemu ya. Gara-gara apa tuh kayak? Nganu tuh, jadwal biasa. Oh iya, sok sibuk. Nah, ini ngomongin ilustrasi, hubungan dirimu di megang suatu berita, apa ya? Ilustrasi di suatu surat kabar. Bahasa kerennya visual jurnalis. Oh ya, nah tapi asli tukang gambar. Visual jurnalis dan kolektif ya di ruang atas ya, Mas. Di With Art Space. Nah, With Art Space itu bisa dibilang kolektif atau apa tuh? Kolektif. Sampai sekarang kita kolektif sih. Memang awalnya Jawa ya, campur. Awalnya ki memang waktu itu tuh isu-isune yang berkembang di Solo 3 itu kita nggak punya ruang. Jadi tahun berapa itu? Isu itu sebenarnya udah lama, udah lama memang nggak ada ruang karena selama ini teman-teman baik itu yang generasi sesepuh-sepuh kita sama sampai yang sekarang tuh kalau pameran itu biasanya hanya menggunakan gedung-gedung yang dimiliki pemerintah yang sebenarnya nggak layak sebagai tempat ruang berkesenian ya. Terus akhirnya karena waktu itu ada teman yang juga sama-sama lulusan dari Jogja, asli Salatiga, dia pulang ke sini dan rumahnya itu memang diberikan suatu tempat space untuk berkegiatan. Terus akhirnya tahun kalau itu galeri ya, nyebutnya galerinya itu waktu itu udah dibangun sekitar tahun 2013-14. Jadi waktu itu di situ hanya buat naruh karya tok gitu loh. Tapi setelah itu ada isu itu kita godok lagi, terus lahirlah With Art Space dengan waktu itu karena gini PR-nya akhirnya selain ruang, teman-teman itu kan kalau mau pameran itu kan mesti satu kan dana ya. Mesti itu langsung. Nah akhirnya kita waktu itu mikirnya cuma gini dong, ngomong waktu itu gini, pameran cukup dengan 20.000 rupiah per pameran tunggal? Enggak, waktu itu kolektif. Oh. Kita kolektif. Kok bisa? Satu, karena space kita udah punya.
Gini dewe. ruang, istilahnya gini dewe lah, jadi udah nggak perizinan segala macam. nggak usah mikir gini tuh. Terus kita juga istilahnya waktu itu juga nggak perlu sponsor. Dengan 20.000 itu kita nggak perlu sponsor. Udah akhirnya waktu itu kita patungan 20.000 itu buat apa sih? Cuma buat teknis display aja. Nah, ya display karya. Terus dari situ akhirnya dibantu juga sama teman-teman dari istilahnya lini yang lain. Misalnya kayak dari seni pertunjukan. Waktu itu ada teman-teman Latah Bocah. Akhirnya ketika pas kita istilah launching, teman-teman Latah Bocah juga datang nyumbang buat bikin pertunjukan. Nah dari situ akhirnya terus jalan sampai sekarang. Sampai sekarang kita tetap kolektif. Kolektif, benar-benar kolektif, nggak memang dari awal sudah jangan sampai bentuk sponsor apapun kita nggak mau. Oh gitu. Iya. Pas pameran. Iya, acara apapun. Pas acara apapun. Kecuali misalnya gini, misal temen dari kawan setengah, aku ikut partisipasi dong. Misalnya buka lapak di situ. Ya nggak apa-apa kalau model gitu nggak apa. Silakan pas acara misalnya. Gitu. Berarti gitu. dari apa ya, dari segala macam daerah kegiatannya bodoh ya. Ruang dan pameran ini mesti mahal. Ya. Itu yang digano ya. Ya, sebenarnya kalau dibilang sama enggak, tapi hampir serupa. Terus dari pameran-pameran itu sampai sekarang 2014 berarti berjalan 6 tahun, Wit. 5 tahun. 5 tahun. Oh iya, 2020 ya. Iya. Itu pamerannya terus ketika ada acara mengagendakan atau ya ada yang temen mau ada pameran ayo, atau digodok mateng udah dijadwal bulan 5 nih, misal bulan 5 pameran, nanti kita bulan pertama harus ketemu kumpul segala macam. Oh iya. Okay. Itu jadi gini, apa? UIT itu awalnya kita jadi kayak punya semacam kayak program sendiri. Jadi misalnya September kita nyebutnya acaranya September Ceria. Terus November kita nyebutnya November Fun gitu. Terus Maret kita nyebutnya Maret, dan pokoknya selama sepanjang setahun itu. Nah itu acara istilah program yang dimiliki WIT sendiri. Tapi ketika pas kita jadi modelnya kayak apa ya? Istilahnya kayak kalau bahasa ininya residensi ya, residensi seni gitu ya. Jadi waktu itu pernah, jadi kita kayak nantang akhirnya. Waktu itu ada seniman dari Ambarawa, namanya Mbak Eci. Sekarang Crash Cross, dia punya produk dari bahan-bahan daur ulang plastik, jadi tas dan sebagainya. Waktu itu kita tantang akhirnya karena dia basic interior kan, interior, dan dia bergerak di isu plastik. Akhirnya waktu itu modelnya kita todong, berani nggak pameran tunggal. Terus akhirnya kita godok, kita istilahnya rapat lah ya, briefing dan lain-lain, bahas apa yang mau diangkat. Terus akhirnya waktu itu media yang digunakan adalah plastik. Dan Eci, karena Mbak Eci itu berangkat dari interior punya pengalaman di situ. Akhirnya dia mengubah galeri semua itu menjadi plastik. Jadi misalnya ini ruangan nih, semua itu dari plastik, dibuat dari plastik. Jadi dia membuat sebuah desain interior dari ruang rumah gitu, tapi dari plastik semua. Dari teman ke teman ya sebenarnya. Akhirnya teman ke teman, terus ya dari situ akhirnya berkembang, nggak hanya di rupa gitu. Akhirnya ada. Berarti WIT Art Space itu buat rupa juga, pertunjukan juga, terus apa lagi? Rupa, workshop ya? Workshop. Ya semuanya, screening film dan lain-lain lah. Pokoknya yang semua yang berkaitan istilahnya dengan seni ya. Nah akhirnya dari teman itu selama kita bergerak sampai sekarang itu, sampai akhirnya waktu terakhir kemarin tuh yang dari Bali itu si siapa? Sandra Yati ya? Sandra Yati sama Gunawarman. Waktu itu habis ada kejadian basisnya Navikula nggak ada kan, mereka keliling buat konser. Terus dari Jogja mereka bilang kita mau mampir nih ke Salatiga, bikinin acara ya, bikinin acara, tapi aku nggak mau ada HTM, jadi bener-bener main aja, istilahnya ngejam. Dan oke, akhirnya kita ngobrol, kita bikinin acara, bludak waktu itu mas, bener-bener bludak. Dan pada saat itu lucunya teman-teman juga baru tahu Sandra Yati sama Gunawarman itu siapa. Akhirnya karena sebenarnya kayak bener. Salatiga kota cilik loh mas, tapi kok ngono? Nah, iya. Akhirnya Salatiga itu kota kecil dan tengah-tengah gitu loh. Iya. Solo iya,
neng Solo ya adoh, neng Semarang macet. Ya macet. Nah itu juga pernah akhirnya ngobrol sama Baru tahu Sandra itu siapa? Wah baru tahu akhirnya ketika beberapa hari sebelum main kan searching saya YouTube, dibeli gitu. Oh iya. Nah terus juga akhirnya, nah isu itu juga akhirnya yang berkembang. Waktu itu ada teman-teman ska ya nggak salah, teman-teman skena ska dari Jakarta itu launching album. Di Itu Salatiga. Nah, jadi dia tur dan Salatiga jadi salah satu tempat kota yang dipilih. Tahun berapa Mas? Itu tahun 2017. Berarti Sandra itu tahun? Sandra itu 2018. Berarti awalnya wait. Ya udah jalan 2-3 tahun lah. 2-3 tahun baru apa ya? Punya nama gitu saya. Ya istilah sudah mulai didengar. Terus sama waktu itu ada DJ kalau nggak salah ya dari Jakarta juga. Dia keliling dan ketika pas waktu itu rencananya dia dari Semarang mau langsung ke ruang atas ke Solo. Tapi ketika tahu di Salatiga DJ nganu kita. Siapa? Aku lali. Sopo jenenge? Sing DJ kae. Sing saka IKJ kae sapa? Aku lali. Tekno kuwi pokoke. Iya, pokoke gitu. Akhirnya mampirlah ke sini, terus akhirnya isunya diangkat. Nah, rame juga. Rame. Terus akhirnya kita juga punya semangat dalam artian jangan sampai ketika Salatiga itu nggak punya apa-apa. Teman-teman yang dari Jakarta atau manapun nggak langsung ke Solo atau ke Jogja. Jadi Semarang, nah Salatiga, istilahnya gitu. Bisa jadi pertimbangan. Gitu. Dan animo ternyata teman-teman di Salatiga ini juga apa ya, bludak di situ gitu loh, berkumpul di situ. Ya akhirnya menjadi alternatif space sampai sekarang. Terus Mas Danto itu di Korea ya? Nggak ya, sisa tanah ya waktu itu. Tur itu ya? Iya tur, waktu itu belum ada UIT, itu Mas Danto itu tahun 2000. Enggak lagi loh Mas? Oh, enggak kok, 2015an waktu itu kalau nggak salah. Kan launching album tuh kita ya? Iya, neng Korea. Your Daily Life di Wet Art Space. Nah, ini pas pandemi ini kegiatannya seniman-seniman ngono iki piye, Mas? Pameran para perupa yang melakukan pameran kayak gitu 1 tahun pandemi ini. Salatiga ya? Salatiga ya. Kalau selain mencari survive loh, bertahan hidup loh. Enggak, ini juga menarik sebenarnya. Akhirnya teman-teman itu kan kalau di mana teman-teman yang berkegiatan kesenian di Salatiga itu kan akhirnya kan mereka tidak murni mendapatkan secara finansial dari seni. Jadi akhirnya kebanyakan hampir semua teman-teman yang berkesenian di Salatiga itu mereka menopang berkeseniannya dari pekerjaannya masing-masing. Kesenian buat ekspresi diri kah atau piye? Yo, kalau istilah bahasa kerennya untuk menghidupi idealismenya mereka tuh mereka dari hal realistisnya akhirnya gitu. Itu sebenarnya yang atmosfer yang sudah ada di Salatiga. Jadi ketika pas pandemi seperti ini pun kalau aku lihat teman-teman biasa aja, maksudnya nggak terlalu yang bingung gimana gitu loh. Kalau kayak proses dalam hal berkesenian, ya, kalau proses berkesenian, teman-teman mural juga masih gerak, Terus kalau pameran, kalau di WIT ya terakhir kemarin pameran daring yang akhirnya garing. Daring. Ini pameran daring itu gimana jadi? Jadi mereka ngirim. Terus dipajang? Enggak, ngirim via email akhirnya. Waktu itu kita open exhibition kan, terus sebenarnya juga itu kaget juga sih karena waktu itu pikirannya audiens saya yang mau ikut tuh paling Salatiga dan sekitarnya lah. Tapi akhirnya tuh luar kota juga ikut, ada yang dari Jakarta, Bekasi, Depok. Itu ternyata ada yang ikut gitu. Sebenarnya untuk narik itu lumayan, tapi rasanya esensinya akhirnya hilang ya. Terus ketika udah diupload ya wis ngomong tetap di balik layar, itu di depan layar gitu. Iya, makanya akhirnya aku sampai sekarang juga waktu itu sebenarnya juga nggak mau melakukan hal itu kan, tapi akhirnya teman-teman jajal lah gimana sih rasanya, walah ngene gitu. Malah yang hilang itu dari obrolan mungkin ya pas ketemu. Nah kalau aku bilang ke teman-teman tuh ketika display karya itu kan itu yang dibangun. Display karya kita ketemu kan. Apalagi kalau di UIT itu sebenarnya siapapun kamu misalnya, terlepas kamu udah punya nama misalnya, udah punya nama ketika di UIT
kita pameran bareng, nggak cuma hanya naruh karya. Jadi nggak cuma datang naruh karya, terus tolong displayin ya, enggak. Tapi ya kita display bareng, iya. Gitu ya. Iya, yang ngobrol itu tadi benar. Gitu. Daring tahun bulan apa itu Mas? Daring tuh bulan apa ya? Temanya apa? Aduh, aku lali ya. Saking garingnya mungkin. Saking garing aku skip iki lho. Wah, oh ya ini terakhir lali aku. Kayak bulan-bulan Oktober deh kalau nggak salah. Aku lali ya. Oktober. Tahun lalu. Tahun lalu. Lali aku ya. Seni teman-teman pekerja seni berarti pandemi kayak gini masih bisa berkesenian, cuman kadang yo gue patet-patet apa gue kurang terekspresi apa masih sistem adaptasinya ya kayak seperti yang aku bilang tadi sih, sebelum ada pandemi pun kalau untuk teman-teman di Salatiga tuh nggak begitu terasa gitu, dalam artian selama ini juga teman-teman untuk berkesenian juga tujuannya tidak untuk menghasilkan finansial itu tadi. Jadi sebelum pandemi pun ketika teman-teman misalnya ada tuh saung suara, BM musik etnik ya, itu udah kemana-mana, itu juga udah main festival terakhir tuh kalau nggak salah di Thailand apa di mana itu. Itu dari WIT? Ya lingkaran kita juga, lingkaran. Terus akhirnya itu juga mereka bekerja, dalam artian ada yang buka bengkel, ada yang ini, tapi akhirnya ya memang berkeseniannya itu tidak melulu tentang aku kudu entuk iki ya, aku kudu entuk. Hal yang didapat tuh bukan cuma itu. Jadi selama pandemi pun aku lihat sih masih pada santai aja. Santai aja. Terus Salatiga itu bukan kota seni toh Mas? Bukan kayak Jogja, kayak Solo segala macam. Nggak ada kampus seninya istilahnya. Nah, Solo ada isi, Jogja ada isi. Audiens orang yang ikut di situ beda atau sama? Maksudnya teman-teman yang kumpul di situ dari background biasanya ketika kayak kolektif di Solo ki, ruang atas ki, kebanyakan dari cacah seni, cacah isi segala macam. Nah, menariknya tantangannya kira-kira di situ. Awalnya kita juga mikirnya bakalan nang kampus isi cilik kotane adem maksudnya itu. Iya, mesti wis mager. Oh iya, wah, penak bobok karo yayange. Iya, waktu itu akhirnya gitu, tapi nah karena UIT juga itu kan tempatnya kan di tengah-tengah kampung. Ketika awal pun kita juga mendapat istilahnya penilaian yang kurang lah dari karena rame tok. Yo, terus kan dengan penampilan teman-teman seperti mungkin nek Jogja Solo biasa ya, tapi kita kan kene sing teko wis gondrong lah stres. Tonggo-tonggo kan wis waduh medhok ngopo ya, mabuk ya mesti ngono. Iya mesti ya. Nah, iya, tapi akhirnya yang kita bangun gini. Kita mulai dari workshop. Workshop waktu itu kita salah satunya workshop tari kalau nggak salah. Workshop tari akhirnya kita ngajak anak-anak yang ada di sekitar UIT. Nah dari situ kan akhirnya ketika kita menggelar acara apapun, termasuk yang terakhir tuh waktu itu kita bikin layar tancap, bukan layar tancap, apa namanya, wayang teater. Jadi gabungan antara wayang kulit sama ada teatrikalnya. Itu apa? Akhirnya warga sekitar pun pada datang. Karena sudah terbangun situasi yang itu pendekatan kayak itu disengaja atau gimana? Ya memang disengaja. Akhirnya ya karena itu tadi ketika kita pas awal-awal di situ teko wis urung 200. Guys, sempoyongane ora mergo mabuk urung 200. Teko mampu gitu. Sempoyongan terus. Oh, sempoyongan mikirnya mesti ya tetep lah kalau kita ngomong Jogja atau Solo biasa. Tapi kan ketika pas di kota yang tadi dibilang tidak ada atmosfer seni ini akhirnya tonggo dulu aku lah misalnya. Awan neng omah, gondrong, tangi turun, kok entuk duit segonti kan. Kira semacam-macam kan ngono. Ya akhirnya bangunnya dari situ. Terus berkembangnya karena di sini juga ada kampus. Kita mencoba istilahnya mulai membuka link lah dengan teman-teman kampus, terutama di media sosial atau dari acara-acara. Akhirnya mereka datang terus kita ngobrol. Di sini kan juga ada di kampus yang ada di sini kan ada jurusan DKV. Nah di situ akhirnya kita juga mulai nantang teman-teman itu, ayo ikut pameran. Bahkan pameran angkatan pertama kali karena kampus yang ada di sini itu selama pameran angkatan nggak pernah di luar kampus. Nah pas ketika waktu itu akhirnya kita tantang kalau berani
pameran luar kampus, nggak harus di UIT waktu itu Pak, kita ngomong. Terus akhirnya teman-teman yus neng UIT, dan itu akhirnya menjadi seolah kayak legitimasi bahwa pameran angkatan itu nggak harus di kampus, di luar pun bisa. Nah di situ akhirnya tekan tinti gitu sih. Awalnya gitu Mas pendekatannya gondrong mampu. Berarti ngajak screening segala macam itu. Berarti kuliah di Jogja dulu. Ya. Bedanya apa? Beda. Iya kalau bilang beda banget ya. Tapi kalau untuk berkegiatan seni itu sebenarnya enak tuh di sini. Karena dengan apa? Dengan situasi kota yang nyaman, sepi, terus cuacanya mendukung kan. Itu sebenarnya buat berkegiatan, berproses tuh enak. Kalau Jogja akhirnya aku melihatnya sebagai sebuah aplikasi media. Jadi ketika apalagi sekarang ya, tidak terbatas kan. Jadi teman-teman yang di sini akhirnya bisa berproses neng kene, kowe iso ndeleh karyamu tekan dinti. Gitu akhirnya. Aku lihat sekarang gitu. Bahkan beberapa teman-teman dari Jogja yang ke sini itu juga banyak yang ngomong akhirnya gitu. Kalau di Salatiga tuh memang enak buat berproses. Apa bayanganku Salatiga ini nak tinggal pensiun loh Mas. Iya. Duwe sawah akeh. Kalau sawah tanam ngono gitu. Bayanganku itu, dan ternyata 2 tahun lalu aku baru ke Salatiga itu nonton. Sing pertama apa tak nonton? Murali akeh. Nang acara apa? Graffiti lho Mas. Sing pinggir dalan. Oh, ya. Sandal-sandalan sing anu kuwi banyak aku udah. Ternyata tak cek, wah ini siapa ya? Ternyata kenal Anodan Ketek dari teman-teman KSB. Sangat ya Salatiga kota kecil yang bahkan dari teman-teman mural tuh sekarang punya acara ini udah 3 kali nggak usah. Setiap tahunnya itu ada Salatiga Street Art. Jadi setiap tahunnya biasanya setiap bulan November atau Desember teman-teman Salatiga Street Art tuh bikin acara. Bikin mural bareng dari seluruh, ya bisa dibilang dari seluruh Indonesia lah, datang buat mural bareng di Taman Tingkir. Itu acara udah 3 tahun ini berkali-kali. Nah, kuwi tentang art space. Saiki teman-teman sing kenal dengan Tribun Jateng ya. Sing sak maca nih Tribun Jateng selain nonton Lampi Turah. Tribun Jateng apa Tribun Ngaceng? Tribun Jateng kenal dengan ilustrasi yang mbak cekel dewe Mas. Iya, tak cekel sendiri. Seluruh ilustrasi di Tribun Jateng itu Mas Bram yang bikin. Ada komik Om Bambang juga ya? Mas Bambang. Komik Mas Bambang. Tapi selain aku lihat dari komik, dari konten-konten sing mbak anu itu Mas, pikiranku itu Tribun itu lifestyle segala macam. Iya. Dan aku lihat Instagrammu dan lihat karyamu di Tribun, untuk Tribun maksudnya ya. Loh, kok pedes ya? Gitu loh. Ternyata kamu juga, tak kira jenengan itu wartawan. Enggak. Loh, bayi, keapiman iki kanune ilustrasi nih gitu. Jenengan di Tribun sebagai apa di situ? Iya, aku divisinya masuknya redaksi ya, redaksional ya. Tapi bagian grafisnya. Jadi dan memang cenderung ke ilustrasinya ya di Tribun. Nah, Tribun Jateng Pak. Tribun Jateng Pak. Dan media kan Mas Bram sebagai cah seni gitu. Maksudnya dengan menghidupi kolektifnya. Duwe kolektif lah, duwe kolektif dan berkegiatan di sana, terus kontras dengan industri sing kowe kudu gambar kok ngene. Maksudnya dengan temanya kayak gini. Menyenangkan nggak sih, Mas? Nyaman rata kerja nang kono kuwi. Dengan kan konten itu kan pasti disetel lah. Ya. Kuwi ya, nyaman nggak sebagai pelaku seni yang juga menghidupi toh? Membawa seni ke industri gitu. Awalnya tahun berapa di Tribun? Sorry. Aku berarti di Tribun itu 2016 awal. Ya, ya wis 4 tahun 5 tahun lah ya. Senior ya. Yora. Awalnya memang pertama ngikutin ritmenya dulu. Jadi ketika aku masuk ke Tribun tuh sebenarnya nggak punya ilustrator. Ada divisi grafis tapi nggak punya ilustrator gitu loh. Jadi ketika aku masuk ke situ karena ya istilahnya bisa gambar, terus akhirnya
Akhirnya aku masuk. Terus aku lihat ritmenya. Oh gini. Sampai akhirnya aku pengen kayak ngebangun bahwa ketika orang lihat gambarku yang di tribun itu istilahnya apa ya? Tribun banget lah. Kayak misalnya Mas Kendra di Tempo. Ya. Itu misalnya Tempo banget lah. Gitu. Walaupun kalau di Tempo kan istilahnya siapapun ilustratornya gayanya akan tetap sama karena mereka sudah punya pakem lah istilahnya. Kalau tribun kan enggak. Aku coba pertama bangun itu. Nah, kedua, aku ngikutin ritme. Oh gini. Sampai akhirnya aku istilahnya punya daya tawar dalam artian ketika ada berita yang harus diilustrasikan atau digambarkan yang menurutku itu sangat-sangat apa istilahnya tidak sesuai dengan apa ya bahasannya, tidak sesuai dengan apa yang aku pengen lah kasarannya. Sesuai prinsip lah. Iya, hati nurani lah. Hati nurani. Gak gila aku. Itu aku. Ya. Hati nurani rakyat. Terus. Wiranto. Racatak. Ini kabarnya piye bar ditusuk kowe? Iya, dia menghilang ditusuk itu mungkin mbah nyanti lah. Itu lucu. Wiranto ditusuk. Tambang mungkin. Wiranto ditusuk, wong langsung ngecekel, tapi ketika teman-teman yang lain yang hilang sampai sekarang nggak ketemu. Terus habis itu rasa sesuai dari nilai tawar kuwi mau kan Wiranto. Tapi gogohan ora. Nah, terus apa jenenge daya tawar akhirnya aku bisa punya daya tawar dalam artian ketika berita itu terasa istilahnya memberikan posisi yang membesar-besarkan sesuatu rezim atau apapun itu, aku akan bisa sangat menolaknya. Dan mereka dan di tribun mengiyakan. Iya, mengiyakan. Fairnya akhirnya oh ya wes ketika misalnya kok gawe iki ya istilah apa ya pencitraan lah. Kadang kan berita itu kan ada bentuk berita pencitraan ya. Pesanan lah kita. Iya, atau ya bisa kalau teman-teman biasanya bilangnya berita iklan. Jadi sebenarnya itu iklan tapi dibalut dengan berita jurnalistik istilahnya gitu. Nah, itu aku sangat bisa menolak. Kecuali kalau masih koridor sepantasnya aku oke nggak apa-apa. Tapi kalau memberitakan kejadian kayak gitu diterima. Ya, diterima. Biasanya kayak gitu. Nyaman. Ya kalau dibilang setelah ada daya tawar itu aku bisa menyebutnya nyaman. Kadang kan banyak perupa wah aku nggambar nek enggak sesuai dengan apa sing tak pingin enggak sesuai dengan apa yang saya pingin itu gambarku jelek. Sampai mereka dalam taraf memandang kualitas gambarnya itu dari siapa yang bikin atau untuk apa dia bikin gitu loh Mas. Jadi nilai tawar dan adaptif. Adaptasimu piye Mas? Kamu kan juga masih menggambar ilustrasi di luar pekerjaan toh. Proses adaptasimu? Ya akhirnya aku akhirnya bisa membedakan. Akhirnya bisa adaptasinya akhirnya perlahan tuh aku akhirnya bisa membedakan dalam artian ketika istilah gini, ketika aku gambar yang memang pure aku istilah unek kuwi, teman-teman akan bisa melihat bahwa oh iki tidak ada kaitannya dengan tempatku bekerja gitu. Tapi ketika aku mengangkat ilustrasi yang memang ada pesan yang berupa berita atau informasi, itu teman-teman akan bisa tahu bahwa itu oh Bram lagi gambar di sini nih gitu. Dan selama ini kan aku juga menyaringnya dalam artian ketika aku yang di industri ya, aku menyaringnya dalam artian itu tadi ketika ilustrasinya itu tidak berbau ada tendensi pencitraan atau apapun itu, aku nggak akan pernah mau membuatnya, nggak akan pernah. Akhirnya di situ adaptasi di situ. Nah, enaknya lagi di tempat aku yang sekarang bekerja itu, mereka juga kadang berita itu juga kalau misalnya nendang nendang itu ya bakal nendang beneran. Nendang B. Nendang maksudnya kayak misalnya mengkritisi misalnya kebijakan apa gitu. Biasanya teman-teman wartawan kan udah bergerak tuh, gini. Nah, salah satu contoh kayak misalnya waktu itu kasus yang lokal ya Bang Jateng tuh sempat ada isu korupsi dan akhirnya ada liputan khusus wartawan gini dibom lagi dengan ilustrasi dari aku akhirnya. Oke. Gitu. Dan ini Instagram itu sebagai portofolio kan kadang caption mungkin aku mikir so nggak ingin nih maksudnya gitu loh caption itu
mungkin Mas wis jadi jurnalis mungkin ya maksudnya runtut ngono lho Mas. Dan ceritakan pertama diceritakan dengan situasi segala macem. Engko klimake neng mburi. Wah, bisa ya. Kayak gitu di Instagram itu mbok dijadikan kowe enggak ngono Mas, maksudnya aku kerja neng Tribun enggak mengan itu atau sebagai portofolio. Enggak mikir enggak takut kalau nanti aku kerja di Tribun berarti aku memihak dengan apa yang sing tak gawe. Maksudnya memihak dengan opini yang aku buat atau di Instagram itu mbok gawe kayak iki lho portofolio gambarku gitu. Kayak gitu. Kalau ngomongin yang di Instagram sih sampai saat ini aku nggak pernah berpikir bahwa itu bentuk portofolioku atau apa yang dari Tribun tadi. Aku nggak pernah berpikir. Jadi gini, gampangannya gini. Aku menyikapi media yang sekarang misalnya Instagram, menyikapinya itu hanya sebagai ruang. Ya, ruang ketika anggaplah itu galeri. Terus aku nge-share nang kono sampai akhirnya aku pun dari awal ketika memainkan media itu pun tidak pernah mengasih istilahnya watermark ya. Nah, itu nggak pernah. Dalam artinya kan aku sudah berprinsip gini, apa yang sudah aku share di media sosial itu sudah menjadi milik publik. Jadi ketika misalnya pun ketemu kasus berapa kali ada tuh. Kasus misalnya gambarku ada nongol di sini, gambar di sini. Menyikapinya akhirnya ya udah santai aja. Berarti setelah kamu bikin itu milik Tribun. Yang mana? Ilustrasi untuk Tribun. Iya, karena kalau yang di Tribun akhirnya aku akhirnya bisa bicara gini. Karya yang aku buat di Tribun itu tidak menjadi karya tunggalku. Gitu. Karena sebelum sampai proses di mana menjadi sebuah ilustrasi atau grafis, di situ ada banyak sumbangsi dari karya-karya misalnya dari wartawan, belum lagi redaktur, ya kan. Jadi aku tuh kayak cuma nampung bahan, terus aku ngeracik dari ini. Jadi sampai sekarang pun aku nggak pernah menyebut bahwa ini karya tunggalku. Jadi kalau misalnya teman-teman ini karya Tribun, ya memang karya Tribun akhirnya gitu. Tapi akhirnya kan teman-teman bisa melihat melihatnya dalam artian bentuk ilustrasinya. Oh ini karya Mas Bram kan gitu. Kalau ilustrasi di media kayak gitu, kurasinya gimana? Maksudnya sering diterima kah atau maksudnya kurang iki atau ini terlalu pedes ki? Untuk awal sempat waktu itu kayak gitu. Dalam artian ada kayak bojong ini gitu. Karena terlalu nganu ya, orang treatmentnya gimana ya? Ya, bojong ini gitu. Oke. Bahkan sempat di tengah-tengah pas sudah perjalanan sampai sekarang di Tribun, itu juga sempat kayak gitu. Bu, jangan terlalu gini. Ya nggak apa-apa. Itu penolakan dari atasan? Iya, dari redaksi. Tapi nggak apa-apa. Tapi itu hanya hitungan jari lah. Selama ini pun akhirnya ketika pas misalnya kiano berita iki gawenan ya wis nggak terus ya istilahnya sudah percaya 100%. Kau main gawe di PK terserah gitu. Akhirnya gitu sih. Berarti di Tribun ini proses untuk tetap jadi seniman sing anu ya memang kudu ngerti celahnya. Iya, tahu celahnya itu. Selain berkarya di Tribun, gambar dulu ya, buat apa? Atau maksudnya Mas Bram gambar itu kadang mbok apa atau ketika wah neng isu kadang aku kan kalau di TT kan ketika ada isu sesuatu nggak konten nggak konten malah jadi kebiasaan menjadi konten. Dan Mas Bram aku ketika mengangkat isu misal soal isu gambar pasti itu aku lebih ke lokal seharian atau enggak, maksudnya kayak misalnya lokalnya dalam artian karena aku udah dari Tribun pun aku akhirnya belajar kan. Akhirnya belajar ketika sebelumnya jurnalis. Siapa aku? Enggak. Tapi dari seni murni ya? Ya, dari Tribun akhirnya aku belajar. Nah, ketika aku ingin istilahnya apa ya, mengangkat isu atau mengkritisi, itu aku akhirnya mengangkat yang lokal. Misalnya, aku ki nang Solotigo. Ketika pas aku melihat Solotigo seperti apa, nah itu yang aku isukan. Ketika aku berbicara karya pribadi ya, karya isu ya misalnya, isu yang berangkat dari pribadiku ya. Itu akhirnya aku mengangkat yang lokal. Karena aku berpikir gini, kalau misalnya aku terlalu jauh pun takutnya ya misal bisa ya, tapi takutnya nanti bentuk pertanggungjawabannya buat diriku sendiri atau ketika ada orang tanya aku takutnya nggak bisa menjawab itu semua. Tapi lebih senang bikin yang diketahui mungkin ya. Iya sekitar aja. Jadi karena gini, kayak misalnya aku mengkritisi tentang Salatiga misalnya, teman-teman yang di sini tuh masih jarang yang juga
peka terhadap yang lokal itu tadi. Makanya aku mulainya dari situ. Bahkan ketika pas awal-awal pandemi lah misalnya. Soal pandemi. Itu kan aku beberapa kali kan bikin updatean COVID di Salatiga dengan ilustrasi ngangkat landmark yang ada di Salatiga, landmark yang ada di Salatiga waktu itu. Itu karena aku cuma ingin menghadirkan bahwa ini loh, dalam bentuk seperti ini sebenarnya pada saat itu kan kita masih panik kan. Wah, panik gini. Coba nggak tahu apa-apa ya. Iya, panik kan. Yes. Nah, karena aku punya kepercayaan bahwa ketika kita mengkomunikasikan dengan visual yang baik, yang sangat dekat dengan masyarakatnya, orang tuh baca juga, orang tuh melihat dan nerima pesannya itu juga enak gitu. Makanya terus aku ngangkat kayak Pancasila lah, yang patungnya hilang satu karena menciptakan DE positif, tapi koncone loro iki santai wae, hal kayak gitu akhirnya aku di situ. Gitu sih. Isu-isu lokal kemanusiaan segala macam. Kalau kemanusiaan ya beberapa. Kalau kemanusiaan aku jatuhnya biasa ke mural. Mas Bram juga mural juga. Mural. Aku bahkan aku awal ketika pulang dari Jogja itu pulang ke Salatiga tuh mural sama teman-teman. Oh gitu. Gitu. Langsung waktu itu ada kejadian waktu itu mural karena kan waktu itu oh iya. Nggak sing iki sing let sendiri terus dihapus wi atau enggak apa sing wi? enggak Ceritaan itu. Itu kan yang kemarin yang isu omnibus itu. Oh, ini yang itu udah agak lama. Waktu itu isunya gini. Saat ketika teman-teman anggaplah waktu itu aku pernah ke Solo, ketemu teman-teman di Solo. Terus yang dikenal dari Salatiga tuh apa sih? Sembirnya kan. Sembir kan. Sembir itu kan konteksnya mesti kan teman-teman wis mikirnya tekan dinding. Hiburan ya. Enak-enak oleh. Akhirnya pas itu aku mural gambar sosok wali kotanya. Karena wali kota itu kan bisa menjadi ikon ya. Ikon nggak hanya landmark kota lah, dia bisa menjadi ikon. Aku angkat terus tak kasih teks waktu itu intinya kowe urung nang Salatiga nek urung nang Sembir. Intinya kan gitu. Nah, sisi yang aku angkat tuh gini. Ya nggak masalah ketika Salatiga itu dikenal dengan Sembirnya. Ketika Sembir itu pun istilahnya dikemas dengan baik pun kan juga nggak masalah, kan akan mendatangkan keuntungan buat masyarakat dan kotanya sendiri kan. Tapi kan itu Sembir itu sudah dianggap negatif gitu. Akhirnya aku ngangkat itu. Setelah gambar itu 2 hari kemudian beberapa petugas Satpol PP datang ke rumah. Gara-gara wali kotanya gue apa? Wali kotanya dan aku menulis itu. Itu jadi kesannya kayak wali kota itu mempromosikan tempat prostitusi buat itu. Satpol PP datangi untuk nanya ngopo kowe gambar koyo ngono kuwi. Ki piye enake piye. Nah, aku akhirnya ngomong kayak tadi gitu. Ya emang salah Sembir apa gitu. Dia emang Sembir ki ono nang kene lho. Terus salah bagian kalau tiga terus mereka teman-teman Satpol PP. Ya wis akhirnya ya wis tak busak ya gini. Ya monggo kalau emang mau dihapus hapus aja gitu. Gitu aja. Cuma lebih pengen menanyakan gitu. Nah, pas di konten-konten di Tribun itu kan Mas Bram mengemasnya dengan sarkas, dengan satir. Yang bisa membuat Mas Bram seperti itu dari mana? Belajar sih akhirnya. Belajar banyak referensi sih aku. Ya dari media-media lain, salah satunya referensiku juga kalau untuk bicara ilustrasi media ya. Itu salah satunya dari Tempo. Tempo kan juga satir banget tuh mainnya kan. Akhirnya belajar dari situ. Sama dulu zaman di Jogja juga pernah belajar istilah ilmu semiotika visual. Jadi menggambarkan sesuatu tidak harus belak-belakan tuh juga bisa, tapi pesannya dapat. Berarti di industri sendiri ada pesanan, Mas Bram yang mengolahnya sendiri? Iya, akhirnya aku yang mengolahnya sendiri. Sampai sekarang akhirnya aku yang mengolahnya sendiri. Selama pandemi ini, kerjaan Mas Bram podo wae apa bedanya apa? Sama aja. Kalau aku sama tetap aja. Tetap kerja kan sekarang di rumah. Iya, WFH, sekarang WFH. Sekarang di rumah. Tetap kerja, tetap ngumpul sama teman-teman juga. Gitu. Terus pandemi ini masih ngumpul apa masih? Kalau untuk WIT-nya paling kita ngumpul beberapa orang tuh, tapi untuk istilahnya untuk melakukan kegiatan yang ketemu ngumpul itu masih depending.
Tapi ada beberapa rencana yang memang akhirnya menjadi program WIT selama pandemi ini. Selain kemarin daring, terus kita juga ngeluarin apa tuh? Zen Oh, iya, digital. Karena sebelumnya juga pernah digital, aku Zen digital. Terus besok juga ada rencana lagi mau kayak bikin apa namanya album kaset salah satu seniman. Oke Mas, balik lagi ke seniman dan industri tentang nilai tawar gue. Kan kadang orang-orang banyak yang sulit untuk mendapatkan nilai tawar, mengiyakan nilai tawarnya itu. Mas Bram, kenapa? Saya pikir kenapa kok mereka mau menerima nilai tawaranmu? Aku nek ra gawe kayak gini nggak mau, aku nggak mau bikin yang kayak gini. Itu industri loh Mas. Ya maksudnya dia Tribun itu gede. Iya, Mas Bram intinya kan ketika pas ragilum aku iso mbek wong liya kan ngono ya. Iya sih. Iya. Daya tawarnya akhirnya gimana Mas Bram? kalau selama ini sih akhirnya aku intinya apa ya? Yang bisa membuat daya tawar itu akhirnya dari segi teknik artworknya akhirnya. Jadi Kualitas ya? Iya, akhirnya kita bicara tentang kualitas. Jadi makanya kayak tadi aku bilang pas awal tadi, ketika aku di Tribun, aku lihat treatmentnya dulu, terus aku tuh pengen bikin ilustrasi yang sekiranya orang ketika ngeliat ilustrasi ini tuh, wah ini Tribun banget gitu loh. Bahkan ketika nanti misalnya aku udah nggak di Tribun misalnya, itu akan menjadi kayak sebuah pakem bahwa kan pengen bikin ilustrasi minimal kayak gini gitu. Jadi mungkin dari situ akhirnya aku bisa memiliki daya tawar akhirnya gitu. Kadang kan keresahan teman-teman Ya. di pergerakan itu kan aku kerja neng bang we lah bang mosok sistem kapital ngono kuwi berlatar apa itu berbeda dengan prinsipku ya ramangan bro. Jadi selain adaptif juga nilai tawarku sing dengan we. Iya, nilai tawar akhirnya gitu. Ya selama ini kalau aku ngeliat teman-teman sih minimal teman ya karena memang kebanyakan tuh teman-teman ya bukannya keliru atau aku juga nggak benar salah sih, tapi ya apa teman-teman masih terjebak dalam artian fase di mana wah aku idealis banget. Mas Bram kapan fase koyo ngono? Fase yang benar-benar kayak mana? Kuliah sih mungkin. Kuliah ya memang akhirnya. Bubare fase koyo ngono. Bubare pas cicilan motor. Kanca-kanca duwe motor, aku ya pengen duwe motor. Kayak temen kunci Alfibor Info juga fase seperti itu. Tak cerita nih Mas, temanku sih itu. Dia tempat bikin scene segala macem, disponsori moh. Guyu udah di kamera. Disponsori moh segala macem. Pokoknya sini nggak ada deh. Nah, saiki ndekne misal tak tekoki Mas kowe mbiyen sangar. Kuwi ngopo to? Kuwi fase dit aku yo isin kok bayangke ngono kuwi. Nah, Mas Bram pas fase-fase ngono wis berapa ekstremnya? Wah, ekstrim aku. Dalam artian aku bahkan ya sempet gak mau bekerja dalam artian yang bekerja formal. Pas kuliah? Pas kuliah, bahkan pas baru-baru lulus kuliah. Tapi akhirnya hal itu juga menjaga sampai sekarang. Makanya terus kenapa? Apa Mas? Prinsipku ya? Iya, sama kenapa terus akhirnya aku sama teman-teman bergerak ada ruang kolektif UIT itu tadi. Akhirnya di situ akhirnya. Jadi untuk untuk mengobati lah dalam ekspresi ini. Iya, akhirnya ketika aku bermain dengan pakem idealis itu aku di sini nih di UIT ini, atau ketika aku menggambar yang benar-benar dari aku sendiri, ini nih kayak gini, akhirnya aku bermainnya di situ. Dan itu pun juga akhirnya mungkin yang nggak secara nggak langsung menjadi nilai daya tawarku tadi di industri akhirnya gitu. Bahkan beberapa kali akhirnya ketika mendapat pesanan di luar industri Tribun, misalnya di tempatku bekerja Tribun, itu akhirnya daya tawar itu bermain dalam artian, Mas aku contoh kayak waktu itu sebut merek aja ya, aku garap produk Java Lumpia misalnya. Mas aku pengen gini, itu daya tawarnya cuma langsung gampang gini, aku seneng dengan ilustrasimu bla 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 bla. Terus aku cuma udah nggak apa-apa, aku cuma bilang aku minta bahannya aja, dalam artian briefingnya seperti apa, istilah storyline-nya seperti apa,
proses eksekusi biar aku ya. Oke Mas. Dan itu aku sampai sekarang tuh seperti itu. Teman-teman yang ketika misalnya aku pengen terakhir tuh aku nggarap 2 cover, 1 kompilasi Salatiga musik sama tempatnya Bonita. Nah, itu juga akhirnya gitu, Mas, aku pengen. Bonita ya pernah ke Salatiga ya? Sekarang tinggal di sini. Oh, tinggal di sini. Sekarang tinggal di sini. Terus akhirnya itu. Yang terakhir album terakhir kemarin, Mas aku pengen artworkmu buat coverku. Oh ya udah, akhirnya di situ. Jadi yo fase ekstrim gue. Fase ekstrim itu secara nggak langsung sekarang juga masih terjaga dalam artian ya mulai berkompromi sih enggak sih ya, tapi prinsip-prinsipnya IJ ono, cuman ada jalurnya sendiri-sendiri. Jembatannya nih. Ya, ada jembatannya ada. Nah, terus Mas Bram memandang teman-teman sing masih sing kuliah itu dengan di saat pada fase ini kan Mas Bram juga udah tahu maksudnya dia ngerasa wah iki ngomong fase. Tapi Mas Bram menyemangati ya ora apa atau piye Mas? Kalau aku ketemu teman-teman sampai sekarang, karena aku juga sekarang kan masih sering nongkrong teman-teman mahasiswa kan. Yo tetap semangat itu. Karena juga banyak juga nih akhirnya bisa hidup setelah mulai fase itu, tetap menjaga fase itu tetap hidup kan akhirnya. Ya aku tetap menyemangati sih. Gitu aja. Menyemangati untuk kowe nang fase kuwi terus bae, maksudnya dalam arti kuwi apa wis tau dilereni. Enggak sih, tetap aku ya wes, menurutmu intinya gini, menurutmu kalau sekarang memang yang kamu kerjakan itu baik, lakukan aja. Bahkan ketika misal besok ini bisa menghasilkan apapun itu, wes lakukan ono bae gitu. Memang kadang nang ya Mas ya, ketika udah dewasa sing wis tua-tua ini butuh api-api supaya ngono ya. Iya. Butuh kayak ngono ben ora, maksudnya biar enggak terpampang dengan industri, ya, mengingat masa muda. Kalau aku belajarnya gini, waktu itu sama salah satu dosen gue gini. Ya dia udah sepuh ya. Dia juga dekat dengan mahasiswa. Dia cuma bilang gini, mahasiswa atau kaum muda itu ada orang yang paling pertama tahu perkembangan mas sekarang. Nah, kaum tua itu mempunyai pertimbangan yang matang. Jadi ketika mereka gatuk, kaum muda ini tahu akan apa yang terjadi sekarang. Mereka datang ke sini memberikan informasi, ini akan memberikan pertimbangan. Nah, di situ akhirnya mutualismenya tapi mateng. Jadi yang kene ora mung kuar-kuar to. Wis kene sih, oh ya ono apa to? Oh ngene ya gitu akhirnya gitu. Oh, berarti jembatane ku ya? Iya, akhirnya gitu. Sing sepuh ya ora saklek, sing nom ya ora. Ngono kuwi. Teman-teman yang masih dalam fase fase membara. Apa membara ya? Ya ora apa-apa. Wong fasene ngono. Fasene gitu. Kandhane kok nek wis kepincut Scoopy lah. Eling cicilan, eling segala macam, eling cita-cita ya wis bareng anune. So Mas Bram, wis dijak ngobrol-ngobrol, dijak ngobrol-ngobrol. Bar iki kamera mati ada yang bahas collab ya. Oke. Siap. Terima kasih untuk teman-teman yang udah lihat YouTube channelnya. Rilis kapan mungkin belum tahu, tunggu Mas Alfi. Panjang umur untuk semua hal baik. Siap.